Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Siti Maufiroh dari Universitas Wahid Hasyim dengan jurusan Teknik Informatika. Di sini saya akan menjelaskan tentang masalah-masalah agama Islam yang sering muncul. Permasalahan yang pertama yaitu bagaimana hukum sholat tahajud tetapi dia belum tidur sama sekali. Nah, kita perlu ketahui bahwa namanya sholat tahajud adalah sholat sunnah yang dilakukan di malam hari setelah bangun tidur. Jadi, jika kita tidak tidur sama sekali, maka sholat yang kita lakukan bukanlah sholat tahajud, melainkan sholat sunnah-sunnah yang lainnya. Sebagaimana menurut pendapat yang kuat atau mu'tadat, Imam Romli dalam karyanya Nihayatul Muhtaj ila Syahril Minaj menyebutkan, walaisan at-tahajudi bil ijtima'i liqaulihi ta'ala. Salat tahajud disunahkan dengan kesepakatan ulama berdasarkan firman Allah. Firman Allah lah ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min laili wa tahajjadu bihi nafilatil lak. Sadaqallahul adzim. Dan pada sebagian malam hari, sholat tahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Quran Surah Al-Isra ayat 79. Dan juga dari kata-kata Nabi Muhammad SAW melaksanakannya. Bahwa tanfalu laila ba'da naumi. Salat tahajud adalah salat sunnah di malam hari setelah tidur. Permasalahan yang kedua, bagaimana hukum puasa mutih? Pasti dong teman-teman di rumah sudah tahu apa itu puasa mutih. Seperti yang kita tahu, definisi puasa menurut bahasa adalah menahan diri, sedangkan menurut istilah adalah menahan diri dari makan, minum, melakukan hubungan suami istri, mulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Sementara puasa mutih yang biasa dilakukan oleh pengikut tarekat adalah jenis puasa yang mana si pelaku hanya makan sepekal nasi putih dan segelas air putih tanpa lauk, sayur, bahkan sesuatu yang berwarna. Karena itu puasa mutih tidak termasuk dalam kategori puasa yang syar'i. Dalam ritual puasa mutih juga tidak terdapat larangan untuk melakukan suami istri. Padahal dalam Islam itu adalah hal yang membatalkan puasa. Maka jelas puasa mutih ini adalah suatu yang jauh dari syariat, menyelesaikan sunnah, bahkan termasuk bid'ah yang nyata. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man hadatha fi amrina hada amma laisa minhu fahuwa raddu." Barang siapa yang membuat suatu perkara baru dalam urusan kami, ini perkara agama yang tidak ada asalnya, maka perkara tersebut bertolak. Hadis riwayat Bukhari. Permasalahan yang ketiga, apakah boleh menggunakan obat tetes mata pada saat berpuasa? Puasa menurut syariat adalah menahan diri dari segala hal yang membatalkannya. Para ulama menjelaskan bahwa di antara perkara yang membatalkan puasa adalah masuknya benda ke dalam anggota tubuh bagian dalam melalui rongga terbuka. Rongga yang terbuka yang dimaksud adalah mulut, lubang kemaluan, lubang anus, lubang hidung, lubang telinga. Apapun yang masuk ke dalam rongga-rongga tersebut maka membatalkan puasa. Berbeda halnya dengan obat tetes mata. Hal tersebut diperbolehkan dengan tidak membatalkan puasa. Hal tersebut dikarenakan lubang mata tidak memiliki jalur menghubung sampai ke tenggorokan. Kasus meneteskan obat mata ini sesuai dengan persoalan memasukkan celak mata, sebagaimana penjelasan Syekh Muhammad bin Ahmad Al-Rumi. Dan tidak bermasalah memakai celak mata meskipun ditemukan rasanya celak itu di tenggorokan, sebab tidak ada akses penghubung dari mata ke tenggorokan. Yang sampai di tenggorokan adalah pori-pori. Kasus persoalan yang keempat, hukum perempuan yang haid ketika berhaji sedangkan ia belum melakukan tawaf ifadah. Syekh Ibnu Utsaimin rahimakumullah pernah menjawab, dalam kondisi ini diperbolehkan baginya melakukan salah satu dari dua perkara. Apakah dia mau melakukan suntik untuk menghentikan darahnya,
lalu dia tawaf atau dia menutup kemaluannya yang dapat mencegah menetesnya darah ke masjid, lalu dia melakukan tawaf dengan keadaan darurat. Ada pula pendapat yang berlawanan, yaitu dia menganggapnya terhalang, sehingga dia harus menyembelih kambing, lalu dia tahalul dari ihramnya. Dengan demikian pula, dia dianggap menunaikan ibadah haji. Persoalan yang selanjutnya, apakah penghasilan dari budidaya peternakan lebah madu dikenai wajib zakat? Pendapat dari Imam Abu Hanifah adalah madu wajib mengeluarkan zakat sesuai dengan sabda Rasulullah yang artinya, sesungguhnya Rasulullah mengambil zakat madu sebesar 10%. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Daruqutni. Adapun pendapat lain yaitu dari Imam Malik, Syafi'i dan lain-lainnya berpendapat bahwa madu tidak wajib zakat dengan alasan hadis yang disebutkan tidak kuat dan dapat menjadikan dalil dalam menetapkan zakatnya. Yang alasan yang kedua, madu merupakan cairan yang sama kedudukannya seperti susu hewan, sedangkan susu hewan tidak diwajibkan zakat. Dan persoalan yang terakhir, ketika penyewa barang merusakkan barang sewaan, apakah dia harus menanggungnya? Tergantung sebab kerusakan barangnya. Jika rusaknya barang sewaan disebabkan kesalahan penyewa, maka penyewa yang menanggungnya. Jika tidak, maka bukan penanggung penyewa. Sebagaimana dijelaskan dalam kitab Fathul Qorib yang artinya, ketahuilah bahwa tanggung jawab penyewa atas barang sewaan adalah tanggung jawab yang amanah, dan karena itu tidak ada kewajiban mengganti bagi penyewa kecuali karena sewenang-wenang dalam menggunakan barang sewaan. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.